Bab 1 Pengantar Pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, penggayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama, secara historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dalam bijaksana di masa depan. Yang kedua, secara sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Yang ketiga, secara yuridis. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilah yang menuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, secara politik. Pendapat Budiarjo, ideologi politik adalah kehidupan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan. Suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atau dasar mana di atas penentukan sikapnya terhadap kajian dan problem politik yang dihadapinya, dan yang menentukan tingkah laku politik. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, teroris. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, disintegrasi bangsa. Yang pertama, terorisme. Terorisme secara kasar merupakan istilah yang digunakan untuk menggunakan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapasitas dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Kebutuhan wilayah negara amat ditentukan kemampuan oleh para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen bersama suatu bangsa. C. Pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etiologis, dan yang kedua, pengertian Pancasila secara historis, dan yang ketiga, pengertian Pancasila secara yuridis. Baiklah, yang pertama, pengertian Pancasila secara etiologis. Secara etiologis, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahma India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu, sendi, atau dasar. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Keinginan dalam merumuskan dasar negara diawali pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zumbi Tiosakai yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. K.R.T. Pradiatman Widyorningrat. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis, dan yang kedua, landasan kultural, dan yang ketiga, landasan yuridis,
Terakhir, landasan filosofi. Yang pertama, landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Dan yang kedua, landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis. Sebelum dikeluarkan PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang terakhir, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tingkat para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Baiklah, memasuki bab 2, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4. Dinyatakan tujuan pendidikan nasional dalam rangka melaksanakan pengembangan nasional dan pengalaman Pancasila di dalam pendidikan. Maka, pendidikan Pancasila mengusahakan yang pertama, pembentukan Pancasila sebagai manusia membangun yang tinggi kualitasnya dan mampu berdiri. Dan yang kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat bangsa dan negara Indonesia terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan menguasai iptek. Dan yang terakhir, misi dan visi pendidikan Pancasila. Yang pertama, misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantar mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Dan yang kedua, visi. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan budaya serta kesadaran bangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.